Ambruknya Pondok Pesantren Al-Khosini yang menewaskan 67 orang, 3 kementerian menandatangani surat keputusan bersama atau SKB. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga meminta audit menyeluruh di insiden Pondok Pesantren Al-Khosini. Imbas ambruknya Pondok Pesantren Al-Khosini yang menewaskan 67 orang, 3 kementerian menandatangani surat keputusan bersama atau SKB. Kementerian tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pentingnya audit menyeluruh setiap pesantren untuk keselamatan santrinya. Kita menyadari sepenuhnya bahwa keselamatan warga negara adalah nomor 1. Mohon betul kepada Bapak Mendagri untuk segera mengkoordinasikan pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengingatkan setiap kepala daerah untuk cek kelayakan gedung. Nah, di sini kami melihat bahwa peristiwa kemarin mungkin kita perlu comply, menjadi wake up call. Mungkin dari teman-teman pemerintah daerah agak segan mungkin masuk ke madrasah, pesantren untuk mengingatkan. Saat ini polisi telah menyelidiki ambruknya Ponpes Al-Khosini yang menelan korban ratusan orang. Polisi telah menaikkan ke status penyidikan namun belum ada tersangka. Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin mengungkap ada 3 kriteria pondok pesantren yang akan dibantu oleh pemerintah untuk pembangunannya. Dan berikut kriterianya. Kriteria pertama adalah rawan. Sedangkan kedua, pesantren yang memiliki lebih dari 1.000 santri akan mendapatkan bantuan maksud kami. Dan kriteria yang ketiga adalah pesantren yang tidak mampu meneruskan pembangunan. Pemirsa, 3 jenazah dan 1 bodyguard korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khosini kembali teridentifikasi. Hingga saat ini, tim DVI Polda Jawa Timur telah mengidentifikasi 58 jenazah dan masih tersisa 5 kantong jenazah yang masih tersimpan di ruang pendingin Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Pasca ambruknya Ponpes Al-Khosini 29 September lalu, proses identifikasi korban masih terus berlangsung. Hingga Selasa malam, tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 4 kantong jenazah. Dengan penambahan ini, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 58 kantong jenazah dari 67 kantong jenazah. Tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 4 kantong jenazah yang terdiri dari 3 jenazah dan 1 body part. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 58 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Hingga saat ini, kantong jenazah yang masih berada di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim berjumlah 5 kantong. Kabidokes Polda Jatim berharap seluruh proses identifikasi jenazah korban akan selesai pada minggu ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan kasus bulan madu berujung maut di lokasi Glamor Glamping di Solok, Sumatera Barat terus berlanjut. Pihak keluarga akan menuntut pertanggungjawaban pengelola penginapan. Siapa sangka bulan madu romantis pasangan Gilang Kurniawan dengan Cindy Destananda mengantarkan mereka perpisahan yang abadi. Cindy dinyatakan meninggal dunia diduga karena menghirup gas dari pemanas air. Jenazah Cindy dimakamkan pada Jumat 10 Oktober 2025, sementara suaminya memaksakan diri hadir dalam pemakaman tersebut. Atas kasus ini, polisi telah melakukan penyelidikan mendalam dengan memeriksa 5 orang saksi yang merupakan petugas dari penginapan glamping like site tersebut. Untuk
Untuk sementara kami baru melakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi kemarin dan ditambah 1 hari ini, jadi total 5 orang saksi telah dilakukan pemeriksaan, semuanya dari pegawai penginapan. Tentunya kami dari pihak kepolisian resor masih melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Namun apabila kami menemukan adanya kelalaian dari pihak penginapan, tentu kita akan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Saat ini kondisi Gilang sudah cukup stabil, namun masih memerlukan pemantauan tim medis di ruang HCU Semen Padang Hospital. Pasien atas nama Bapak Gilang Kurniawan, rujukan dari RSUD Arisuka ke Semen Padang Hospital dengan diduga keracunan karbon monoksida. Saat ini masih dirawat di ruangan HCU Semen Padang Hospital. Untuk kondisi pasien cukup stabil, namun masih memerlukan perawatan intensif dari tim dokter kami. Atas kasus ini, pihak keluarga menuntut pertanggungjawaban dari pihak Glamping Lakeside. Pertanggungjawaban dari penginapan itu ya seperti apa dia, kan kita mesti nunggu. Saya itu yang mungkin. Ya. Nah, tentu pertanggungjawabannya bukan hanya ke pihak saya, ya, karena kan ada 2 korban. Menantu saya meninggal, anak saya dirawat seperti ini. Ya. Kita akan lihat seperti apa pertanggungjawabannya. Sebelumnya, pasangan Gilang dan Cindy yang baru saja menikah pada 3 Oktober 2025 ditemukan tergeletak di sebuah glamping di Solok, Sumatera Barat saat sedang berbulan madu. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus tewasnya seorang terapis Delta Spa di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Penyelidikan kasus kematian terapis Delta Spa berinisial RTA terus dilakukan penyidik unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Penyidik telah menyerahkan sampel organ tubuh korban guna memastikan penyebab kematian korban. Selain itu, polisi telah menjadwalkan pemanggilan pemilik Delta Spa untuk mengetahui sistem perekrutan terapis. Penyidik juga menjadwalkan pemanggilan terhadap petugas Dinas Catatan Kependudukan Sipil Indramayu, Jawa Barat guna mencari tahu usia asli korban. Sudah kita lakukan, antara lain yang pertama adalah kita sudah mengirimkan undangan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemilik, kemudian orang yang melakukan rekrutmen, kemudian kita juga sudah bersurat dengan Dukcapil Indramayu terkait pastinya identitas korban tersebut. Kemudian terakhir kemarin kami sudah mengirimkan sampel dari toksikologi, organ-organ untuk kita cek toksikologi dari korban. Nanti menunggu hasil itu dulu dari Puslapfor, kemudian nanti dapat disimpulkan oleh Rumah Sakit Polri terkait penyebab kematian dari korban seperti apa. Dari hasil pemeriksaan medis sementara, korban tidak meninggal dalam kondisi hamil dan belum pernah hamil. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten melakukan aksi protes karena ada siswa menjadi korban kekerasan oleh oknum kepala sekolah. Siswa ini dianiaya karena diduga ketahuan merokok. Ratusan siswa berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Awalnya korban inisial RI dan IN dipanggil untuk diberikan teguran karena diduga ketahuan merokok. Namun, oknum kepala sekolah mengamuk dan memukul korban berkali-kali hingga pingsan. Aksi protes berlangsung damai, namun penuh emosi. Beberapa guru terlihat mencoba menenangkan para siswa. Sebagian siswa yang menyaksikan kejadian sempat pingsan, sementara korban IN dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan medis. Apa penyebabnya utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah?
itu? Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini, nggak pure Pak ini. Itu Bu, ada berapa siswa Bu yang hari ini mau total? Semua. Semua itu? Karena di bawah tekanan Pak. Hari ini Pak Sekda mengeluarkan statement terkait status kepala sekolah SMA 1 Cimarga. Ini langkah-langkah cepat yang dilakukan oleh Pemprov Banten menjadi atensi prioritas. Tujuannya adalah supaya peserta didik kita segera melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya. Selain itu, Kepala UPDT Pendidikan Wilayah Lebak menyebut telah menginstruksikan agar kegiatan belajar mengajar di Semat 1 Cimarga segera kembali berjalan normal. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ngapain? Dengan suara bergetar dan menahan air mata, Nur Hayati menceritakan peristiwa pahit yang baru saja dialaminya. Aliran listrik rumahnya tiba-tiba diputus oleh PLN dengan tuduhan pelanggaran pencurian listrik. Agar bisa tersambung kembali, Nur Hayati harus utang untuk membayar denda sebesar Rp6.900.000. Tahunya ada pandemi. Beratan Mas. Kenapa? Oleh siji ya. Sing dingone tiyang kata. Itu tetap keberatan. Kerja apa Bu sehari-hari? Jeneng. Bapak dan bangunan. Kuli bangunan. Bangunan. Terus kalau bayar ini dapat uang dari mana nanti? Oleh utang sana sini. Utang jeragan niku. Potong bayaran. Bayarannya dipotong. Iya. Berdalih keberatan, Nur Hayati dan wasis yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum memutuskan mendatangi kantor PLN di Jalan Wahid Hasyim, Kota Jombang, Jawa Timur. Itu pada saat pemeriksaan didampingi oleh pelanggan juga dan ada pendamping dari Polres atau kepolisian, itu ditemukan KWH meter berlubang seperti itu. Jadi KWH meter berlubang tersebut tidak standar sehingga diamankan. Terkait keberatan dan alasan tidak mampu membayar, PLN ULP Jombang memberikan kelonggaran kepada Nur Hayati dengan cara dicicil. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, sehari setelah sidang pra-peradilannya ditolak, Nadiem Makarim langsung diperiksa Kejaksaan Agung sebagai tersangka. Dengan pasrah, Menteri Pendidikan di era Jokowi itu mengaku siap untuk menjalani pemeriksaan. Mengenakan rompi tahanan dan tangan terborgol, Nadiem Makarim tiba di gedung Jampidus Kejagung Selasa siang. Dengan wajah masih terlihat pucat pasca menjalani operasi wasir, Nadiem akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Menghadapi pemeriksaan pertamanya, Mendikbudristek era Jokowi itu tidak banyak bicara selain meminta doa. Mohon doanya kepada semua. Saya siap menjalani proses hukum, tapi terima kasih untuk semua dukungan-dukungan dari pihak buruh dan ojol. 4 September lalu, Kejagung menetapkan Nadiem Makarim bersama 4 koleganya sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Nadiem sempat melawan dengan mengajukan sidang pra-peradilan. Namun usahanya sia-sia. Hakim pra-peradilan Iketut Darpawan menolak seluruh permohonan Nadiem. Akibat ulah Nadiem, negara merugi hingga 1,98 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kerry Andrianto tidak mengajukan nota keberatan atas semua dakwaan. Anak mafia migas Risa Khalid ini didakwa merugikan negara hingga 285 triliun rupiah atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang terus berlanjut.
5 tersangka dihadirkan di PN Jakarta Pusat, salah satunya Kerry Andrianto Riza, anak dari mafia migas kelas kakap Riza Khalid. Bersama 3 tersangka lainnya, Kerry didakwa merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Dalam persidangan, Kerry Andrianto tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas semua dakwaan. Jadi dari 5 terdakwa hanya Pak Agus dan Pak Yogi yang mengajukan eksepsi, selebihnya tidak mengajukan eksepsi. Baik. Menurut kuasa hukum Kerry, keputusan tidak mengajukan eksepsi agar proses persidangan berjalan cepat. Dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang, Kerry Andrianto Riza didakwa memperkaya diri hingga 3,07 triliun rupiah. 18 orang ditetapkan sebagai tersangka, salah satunya ayah Kerry, Riza Khalid, yang hingga kini masih buron. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, meski pengacara menyebut Sylvester Matutina ada di Jakarta, Kejaksaan Agung belum juga mengeksekusi Sylvester. Kejaksaan Agung justru meminta Sylvester untuk datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menyerahkan diri. Kejaksaan Agung belum juga mengeksekusi Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Padahal kuasa hukum menyebut Sylvester Matutina ada di Jakarta. Namun kuasa hukum mengklaim kasus sudah kadaluarsa sehingga Sylvester tidak dapat dieksekusi. Sylvester yang intinya ada di Jakarta. Itu dulu saya jelaskan ya. Intinya ada di Jakarta terkait dengan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Kejaksaan. Sebenarnya aliansi dari Aruki itu telah menggugat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Jakarta Selatan dan jelas gugatannya ditolak. Artinya apa? Eksekusi tidak perlu dilaksanakan lagi. Kapus Penkum Kejaksaan Agung meminta Sylvester Matutina kooperatif untuk menyerahkan diri ke Kejari Jakarta Selatan. Adapun terkait upaya hukum Sylvester, Kejagung menyebut tidak akan pengaruhi eksekusi. Kami sangat berharap itikat baik dan kooperatifnya dari penasihat hukum dan juga saudara Sylvester untuk hadir di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan perkaranya sudah inkrah dan sudah mempunyai keputusan yang tetap, dan terkait adanya keinginan melakukan upaya hukum PK silakan, itu hak daripada terpidana. Namun pada prinsipnya bahwa upaya hukum PK tidak menunda eksekusi. Sylvester Matutina divonis bersalah atas pencemaran nama baik mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2018. Sylvester menuding JK gunakan isu SARA untuk menangkan Anies Sandi di Pilkada Jakarta 2017. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengacara Roy Suryo beda pendapat dengan pengacara Sylvester Matutina terkait kadaluarsa pemidanaan Sylvester Matutina. Pengacara Sylvester menyebut kasus sudah kadaluarsa, sementara pengacara Roy Suryo menyebut kadaluarsa kasus Sylvester adalah 16 tahun. Dan berikut cuplikan reket bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Penuntutannya adalah 12 tahun. Nah, kita masuk ke pasal 84 ayat 2. Daluarsa pemidanaan di ayat 2 itu dijelaskan adalah sama dengan daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Daluarsa penuntutan pasal 311 KUHP adalah 12 tahun ditambah sepertiganya 4 tahun. Berarti totalnya adalah 16 tahun. Nanti kalau Sylvester tahun 2035 ketemu di sini baru dia menyatakan. 16 tahun gimana hitungannya tadi? Ya, sebentar bro. Sebentar. 16 tahun gimana hitungannya tadi? Nah, jadi begini 16 tahunnya itu dari pasal 84 ayat 2, daluarsa untuk pemidanaan itu adalah daluarsa penuntutan ditambah sepertiga. Ya, karena kan, ancaman penuntutan ditambah sepertiga jadi sepertiga, 2 tahun 8 bukan bulan. Penuntutan itu dari pasal 311 maksimumnya berapa? 4 tahun. 4 tahun itu diatur di pasal 78 itu maksimum daluarsanya ada 12 tahun. Jadi 12 tahunnya tambah sepertiganya. Mengacu pada pasal sebelumnya. Iya, dikaitkan. Bukan begitu. Pada kasus per kasus. Iya, tidak. Jadi bukan dihitung dari vonisnya, bukan dihitung dari tuntutan jaksa, tapi maksimum tuntutan dari pasal itu. 311 KUHP maksimumnya 4 tahun, daluarsanya 12 tahun, pasal 84 ayat 2 berarti daluarsanya adalah daluarsa penuntutan tambah sepertiga. 12 tahun tambah 4 tahun. 16 tahun di mana daluarsanya? Kita dibikin bodoh. Sabar bro. Ya. Pasal 78 itu soal penuntutan, nggak ada hubungan dengan makanya pasal pemidanaan itu sama
dengan penuntutan ditambah sepertiga. Dengar dulu. Dihitung 16 begitu. Pasal khusus 88 ya sudahlah, Jaksa Agung dianggap bodoh apalagi saya. Dengar ini ya, Bro. Ya, ini khusus untuk daluarsa itu. Saya nggak mau mendengar sesuatu yang menambah saya bodoh. Nih, Bung Aiman Al2 jelaskan ini. Ya tadi ya kan perbedaan penafsirannya beda. Kalau ini berdasarkan 78 itu penuntutan, ini bukan penuntutan. 84 ayat 2. Iya. Karena daluarsa. Oke. Puluhan siswa SMP Negeri 1 Cisarua Kabupaten Bandung Barat diduga alami keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis Selasa siang. Para siswa keracunan diduga usai mengkonsumsi MBG dengan menu daging ayam. Data sementara ada 53 siswa yang mengalami keracunan. 27 siswa dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit terdekat lantaran mengalami gejala mual, muntah, dan pusing. Itu saat ini memiliki gejala berat dengan keluhan yang sesak dan segala macam. Itu ada beberapa juga yang mengalami asma. Jadi ada yang asma juga, jadi dia kayak seperti panik, kemudian dia jadi sesak. Sementara itu, jumlah siswa SMP 1 Boyolangu, Tulung Agung yang diduga mengalami keracunan usai menyantap MBG bertambah menjadi 61 siswa. Pihak sekolah mengaku menu yang dibagikan berasal dari SPPG penyedia baru dan menemukan perbedaan pada kemasan serta aroma makanan yang dibagikan. Kasatgas Percepatan Program MBG Tulung Agung Bagus Kuncoro menyatakan pihaknya fokus pada penanganan siswa yang mengalami gejala keracunan. Kita ada BGN 100% dia melihat BGN-nya karena itu binaan dari BGN. Nah kita sebagai Satgas, saya sebagai Satgas pengen membantu supaya program ini dapat lancar. Nah ini ada seperti ini ya kita lihat dulu di mana yang nanti kesalahannya. Pemerintah daerah melakukan uji laboratorium terhadap sampel makanan untuk memastikan penyebab pasti dugaan keracunan itu. Dari Bandung Barat dan Tulung Agung, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional mengembalikan anggaran 70 triliun rupiah yang tidak terserap ke Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya menyebut yang dikembalikan BGN adalah anggaran tambahan 100 triliun rupiah yang diajukan tetapi belum dicairkan oleh Kemenkeu. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa belum menerima laporan terkait pengembalian dana 70 triliun rupiah program makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan menurut dia, yang hendak dikembalikan adalah dana cadangan 100 triliun rupiah di mana anggaran itu belum dialokasikan oleh Kementerian Keuangan sehingga dananya belum tersedia. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi dari itu ya, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun kita lihat. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut, tahun ini BGM menerima alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah ditambah dana standby 100 triliun rupiah. Dari total itu, 99 triliun rupiah berhasil terserap, sementara 70 triliun rupiah dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Berikutnya pemirsa, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa menolak usulan pembiayaan pembentukan Family Office di Indonesia menggunakan APBN. Purbaya menilai fokus penggunaan APBN harus pada program yang memberi dampak langsung terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menolak memakai dana anggaran pendapatan dan belanja negara untuk membangun Family Office di Indonesia. Namun ia mempersilahkan Dewan Ekonomi Nasional mendirikan Family Office asalkan anggarannya tidak berasal dari kas negara.
Sementara itu, Purbaya juga menjelaskan tidak akan mengalihkan pos belanja APBN untuk pendirian Family Office di Indonesia. Ia pun menegaskan hanya akan memberikan anggaran untuk program yang tepat. Dengan demikian, pelaksanaannya diharapkan tepat waktu, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran. Oh, saya udah ngerlama isu itu, tapi biar aja. Dan bisa bangun sendiri, bangun sendiri. Saya anggarannya nggak alihkan sana. Saya fokus. Alokasi anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor, itu aja. Sebelumnya, pembentukan Family Office merupakan gagasan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan sejak ia menjabat sebagai Menko Maritim dan Investasi di era Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan melaporkan sampai akhir September 2025 APBN mengalami defisit lebih dari 371 triliun rupiah. Defisit ini terjadi karena realisasi belanja negara lebih besar dibandingkan penerimaan negara yang masuk. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN hingga September 2025 mencapai 1,56% dari produk domestik bruto atau setara 371,5 triliun rupiah. Posisi tersebut melebar jika dibandingkan dengan posisi defisit APBN di Agustus 2025 sebesar 1,35% PDB. Menurut Purbaya, penurunan ini dipengaruhi oleh merosotnya harga komoditas global, terutama di sektor minyak dan gas serta pertambangan yang berdampak pada penerimaan pajak. Tercatat, realisasi pendapatan negara hingga Juli 2025 mencapai 1.863,3 triliun rupiah atau turun 7,2% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 2.008,6 triliun rupiah. Meskipun lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu secara nominal, tekanan ini terutama bersumber dari penurunan harga komoditas global yang mempengaruhi penerimaan perpajakan, khususnya di sektor migas dan tambang. Sementara itu, realisasi belanja negara juga mengalami penurunan dari 2.251,8 triliun rupiah menjadi 2.234,8 triliun rupiah per Juli 2025. Dengan kondisi tersebut, keseimbangan Premier mencapai 18 triliun rupiah. Pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan penyaluran subsidi energi bahan bakar minyak, LPG dan listrik akan bermanfaat untuk penerima bansos, di mana penggunaan data ini diyakini akan digunakan pada tahun 2026. Mineral dan statistik guna mendukung penyediaan data yang akurat, terpadu. Usai menaikkan nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik atau BPS, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Bahlil Lahadalia, memastikan proses penyusunan data hampir rampung. Nantinya data ini akan menjadi dasar penyaluran subsidi bahan bakar minyak atau BBM, LPG, dan listrik agar lebih tepat sasaran. Kementerian ESDM bersama BPS sudah melakukan rapat guna membahas pemutakhiran data tunggal penerima subsidi. Pemerintah berharap agar data tersebut dapat digunakan sesegera mungkin dan sebisa mungkin dilakukan awal tahun mendatang. Saya sama Ibu Winnie sejak bulan Februari, bulan Januari kan sudah pernah rapat berkali-kali, dan sekarang kita lagi mengeksersis tujuannya agar data yang disajikan itu betul-betul tepat sasaran. Saya udah bersepakat sama Ibu Winnie nanti 1-2 kali putaran lagi, rapat lagi, kita lagi meng-cross-check-kan karena datanya itu baik dari Pertamina, baik dari PLN, dan udah hampir selesai. Kalau sudah selesai, kami dengan Ibu Winnie akan mengumumkan dan kami minta untuk diputuskan. Ya. Nantinya subsidi energi ini akan diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTSN. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Tangis haru mewarnai pelepasan sandera warga Palestina yang ditahan oleh Israel usai kesepakatan gencatan senjata. Sejumlah tahanan mengaku mendapat perlakuan semena-mena selama menjadi sandera Israel.
tangis haru mewarnai pertemuan anak dan orang tuanya yang lama tidak bertemu karena ayahnya menjadi tahanan Israel. Momen berpelukan ayah dan anak ini berlangsung di jendela bus yang membawa ayahnya usai dibebaskan Israel. Sementara itu seorang pria tak kuasa menahan tangis saat mendapatkan informasi bahwa anak dan istrinya tewas saat dirinya ditahan Israel. Seorang pria lainnya mengungkap kekejaman Zionis selama menjalani penahanan. Dirinya menyebut 2 tahun ditahan mendapatkan perlakuan semena-mena oleh tentara Israel. Pemirsa, Hamas kembali menyerahkan 13 sandera dalam kelompok kedua di jalur Gaza. Pembebasan sandera ini menyusul kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Sejak hari pertama kesepakatan gencatan senjata berjalan, total sudah 20 orang sandera diserahkan Hamas kepada Israel melalui Komite Palang Merah Internasional. Sebelumnya, kelompok pertama yang terdiri dari 7 orang sandera diserahkan pada Senin pagi waktu setempat. Sementara kelompok kedua yang terdiri dari 13 orang sandera diserahkan beberapa jam kemudian. Usai dibebaskan Hamas, para sandera dijemput oleh tentara Israel. Terlihat iring-iringan kendaraan militer yang membawa sandera disambut oleh para kerabat. Sementara itu, sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan hampir 2.000 sandera Palestina yang ditahan di penjara-penjara mereka. Pemirsa, Israel dan Hamas resmi melepas tahanan mereka menyusul kesepakatan gencatan senjata kedua belah pihak. Mereka adalah tahanan dari perang yang pecah sejak 7 Oktober 2023 lalu. Israel dan Hamas resmi melepas tahanan mereka menyusul kesepakatan gencatan senjata kedua belah pihak. Dalam kesepakatan ini, Hamas melepas 20 sandera yang masih hidup, sedangkan Israel melepas 1.950 tahanan yang masih hidup. Selain itu, Hamas juga akan melepas sekitar 250 sandera yang sudah tewas, sedangkan Israel juga akan melepas 375 sandera yang sudah meninggal dunia. Namun proses ini diperkirakan akan memakan waktu lama karena Hamas mengumpulkan jenazah para sandera yang sudah dipastikan tewas. Para sandera ini dibebaskan dari total 250 orang yang disandera Hamas. Sedangkan Israel total sejak Oktober 2023 menahan lebih dari 11.000 warga Palestina. Pertukaran sandera dan tahanan ini diharapkan menjadi akhir dari perang yang sudah berkecamuk sejak Oktober 2023 dan menewaskan sekitar 68.000 jiwa. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan 20 kepala negara lainnya menjadi saksi sejarah penandatanganan gencatan senjata Hamas Israel pada KTT Perdamaian Gaza yang diselenggarakan di Sharm el-Sheikh di Mesir. Presiden Prabowo Subianto bersama 20 pemimpin dunia mendukung perjanjian damai Gaza yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di kota Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin sore.
Presiden Donald Trump sempat menyebut nama Prabowo karena dinilai turut berperan dalam perjanjian damai Gaza. Dalam kesempatan ini, Trump memuji tuan rumah, Presiden Sisi, Emir Qatar, dan Presiden Turki Erdogan yang ia sebut sebagai orang kuat. Presiden ke-47 Amerika Serikat ini menyatakan KTT damai di Mesir berlangsung sangat baik dan berhasil menyelesaikan konflik yang telah berlangsung selama 3.000 tahun. Hold up the signature page. 3,000 years to get to this point. Can you believe it? And it's going to hold up too. It's going to hold up. Sebelum tiba di Mesir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terlebih dahulu mengunjungi Knesset, parlemen Israel. Di sini, Trump bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan keluarga para sandera. Dalam kesempatan ini, Trump menegaskan bahwa perang di Gaza telah resmi berakhir. Beralih ke dalam negeri, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Prabowo menegaskan Indonesia terus mendukung perdamaian di Gaza, Palestina. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Selasa sore tadi. Presiden Prabowo tiba bersama Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Kedatangan Prabowo disambut sejumlah menteri, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prastyo Hadi, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, dan menteri lainnya. Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya dan juga 27 kepala negara lainnya melakukan penandatanganan dan perjanjian berkaitan dengan perdamaian di Gaza, Palestina. Puluhan tahun sejak saya masih muda, kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono membantah informasi yang beredar di media Israel bahwa Prabowo akan mengunjungi Israel setelah dari Mesir. Menteri Luar Negeri ini menegaskan tidak ada agenda Presiden Prabowo ke Israel dan hanya menghadiri KTT di Mesir. Pernah ada rencana ke Israel dari awal ya? Tidak pernah ada? Tidak. Artinya itu propaganda dari media Israel? Saya tidak tahu propaganda atau tidak, tapi ya dari rencana awal kita pulang hari ini, Sebelumnya, pemirsa, kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT Perdamaian Gaza mendapat pujian dari Donald Trump. Trump memuji Prabowo sebagai sosok yang luar biasa. Nah, pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program iNews Prime hari ini. Temukan selalu informasi-informasi terbaru kami lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Sesaat lagi, rekan saya Kevin Pakan akan hadir dalam program iNews Malam. Saya Gede Satria pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. KTT ini menghasilkan kesepakatan perjanjian perdamaian untuk masa depan Gaza, Palestina. Di forum ini juga Presiden Prabowo Subianto dipuji oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump memuji Prabowo sebagai sosok yang luar biasa. Pujian ini disampaikan Trump di hadapan para kepala negara dan delegasi internasional dan mendapat tepuk tangan dari pemimpin dunia yang hadir. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. Presiden Trump juga memberikan apresiasi atas kiprah Indonesia dalam diplomasi perdamaian di Gaza, Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan.